Tersangka Erwin Suwailo, pembunuh Niken, diancam hukuman seumur hidup. Erwin Suwailo alias Ewin 41 tahun, warga desa Wolu, Kecamatan Tehuru, Kabupaten Maluku Tengah, diancam hukuman seumur hidup karena diduga melakukan pembunuhan terhadap Niken Astrid Ilela Patoa. 27 tahun, warga RT 01 Desa Piliana. Kapolres Malteng, AKBP Rosita Umasugi mengatakan, statusnya Erwin oleh penyidik Satreskrim Polres Malteng telah dinaikkan menjadi tersangka. Ia disangkakan melanggar pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP, lebih subsider pasal 335 ayat 3, dan lebih subsider lagi 181 KUHP. Dikatakan Kapolres, tersangka dan korban memiliki hubungan pacaran dan telah tinggal bersama di kos-kosan milik Marlina yang berlokasi di Pantai Lesane. Umasugi menyebutkan motif pembunuhan karena tersangka emosi, korban tidak mengindahkan larangan untuk tidak mandi malam. Kapolres menjelaskan, sejak sepekan lalu 12 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, saat tersangka pulang mengayuh becak, tersangka menemukan korban sedang mandi. Tersangka emosi dan memukul korban hingga kepala terbentur dinding kamar mandi. Tersangka sempat mengangkat korban dari kamar mandi ke dalam kamar kos dalam kondisi lemas akibat terkena pukulan, seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, pada 13 Agustus 2021, tersangka pergi mengayuh becak dan saat kembali pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, tersangka sempat memberi makan kepada korban, sesudah itu pergi kembali. Malam harinya sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, tersangka kembali ke kamar kosan, mendapati korban dalam posisi terlentang tak bernyawa dengan mulut mengeluarkan busa dan darah. Dari 4 pasal ini ancaman hukumannya minimal berapa tahun? Kalau yang ancaman terberatnya adalah 20 tahun sampai dengan seumur hidup. Jadi untuk ancaman yang kita terapkan, ancaman hukuman yang pasal terberatnya tersebut, nanti dia menurut sampai dengan pasal 181 tadi. Selama rentan waktu 5 hari dari tanggal 13 hingga 17 Agustus, tersangka tinggal dan tidur dengan jasad korban dan baru pada pukul 03.30 waktu Indonesia Timur dini hari timbul niat tersangka untuk menghilangkan jenazah korban karena kondisinya sudah mulai membusuk. Dari pengakuan tersangka, upaya membuang jasad korban dilakukan sendiri. Jasad korban dibawa ke lokasi Pantai Salobar menggunakan becak. Sebelum ditenggelamkan, tersangka terlebih dulu mengikat jasad korban dengan tali. Dengan menggunakan perahu, jasad korban dibawa dan ditenggelamkan dengan posisi kepala dibenamkan di bawah jangkar kapal dengan leher terlilit tali. Dikatakan Umasugi, maksud dan tujuan tersangka mengikat korban di tempat tersebut adalah untuk menghilangkan jejak korban karena takut akibat kematian korban.